Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan menjelaskan bagaimana cara menyeting skema switch pada kedua silent PC menggunakan switch manage and unmanage. Kami di sini terdiri dari 6 anggota. Yang pertama yaitu ada Dani Ramadan, Firman Tegar, Haris Hakim, Meli Ayi Hayati Rahmah, Ratu Nurul Fauzia, dan yang terakhir yaitu Toibul Khairi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yaitu pengertian switch yang akan dibacakan oleh Toibul Khairi. Pengertian switch. Switch adalah komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Proses ini memungkinkan pengguna bertukar data dan informasi ke perangkat yang dituju. Selanjutnya pengertian switch manage. Switch manage adalah sebuah switch yang digunakan untuk manajemen jaringan, terutama melakukan fungsi seperti memantau port switch, membagi VLAN, dan mengatur port yang melalui port manajemen. Karena switch manage memiliki karakteristik VLAN, CLI, SNP, IP routing, QoS, dan lain-lain. Switch ini sering digunakan di lapisan inti jaringan, terutama di pusat data yang besar dan kompleks. Sedangkan pengertian unmanaged switch adalah tipe switch yang tidak bisa dimodifikasi atau dirubah pengaturannya, sehingga kita tidak perlu repot untuk pengaturan dan harganya lebih terjangkau. Switch tipe ini cocok untuk usaha kecil, usaha rumahan, atau toko dan kantor kecil yang tidak memiliki staf admin IT. Fungsi switch manage. Ada beberapa fungsi switch unmanaged. Yang pertama yaitu untuk mendukung penyempitan broadcast pada jaringan dengan VLAN. Yang kedua yaitu sebagai pengaturan akses user terhadap access list. Yang ketiga yaitu untuk membuat keamanan jaringan atau network yang lebih terjamin. Yang keempat dapat melakukan pengaturan port yang ada. Dan yang terakhir yaitu lebih memudahkan dalam memonitoring traffic serta maintenance network karena bisa mengakses tanpa harus berada di dekat switch. Kemudian fungsi dari switch unmanaged. Fungsi utama dari switch unmanaged adalah untuk menyediakan koneksi jaringan yang sederhana dan dapat diandalkan antara perangkat di jaringan lokal seperti komputer, printer, dan server dalam jaringan kecil atau rumahan. Switch unmanaged sering digunakan karena biaya yang lebih rendah dan kemudahan penggunaannya. Kelebihan dan kekurangan switch manage. Switch manage adalah switch yang dapat dikonfigurasi melalui sebuah software. Kelebihan dari switch manage itu sendiri yaitu memiliki fitur manajemen jaringan yang lengkap, mudah dalam membatasi akses ke jaringan, dan dapat melakukan segmentasi jaringan. Selain itu, switch manage juga memiliki kemampuan untuk memonitoring lalu lintas jaringan dan menyelesaikan masalah jaringan dengan lebih cepat. Adapun kekurangan dari switch manage itu sendiri yaitu harganya yang lebih mahal dibandingkan dengan unmanaged switch dan memerlukan keahlian khusus dalam pengoperasiannya. Satu lagi, kelebihan dan kekurangan switch unmanaged yaitu switch yang tidak memiliki kemampuan untuk dikonfigurasi. Dalam kata lain, unmanaged switch ini tidak memerlukan konfigurasi khusus yang dioperasikan. Kelebihan dari unmanaged ini sendiri, harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan switch manage, mudah digunakan dan cukup dapat diandalkan. Namun ada juga kekurangan dari switch unmanaged yaitu tidak memiliki fitur manajemen jaringan yang lengkap, sulit dalam membatasi akses ke jaringan, dan tidak dapat melakukan segmentasi jaringan. Lalu di sini kita akan setting PC klien 2 dengan cara masuk ke control panel lalu network internet. Di sini kita masuk ke network connection, kemudian kita pilih Ethernet, lalu ke property, kita pilih Internet Protocol versi 4, kita matikan DHCP-nya, lalu kita ketikkan IP yang akan kita gunakan. Kita pakai 4, subnet kelasnya yang default 255.255.255.0, default gateway-nya server tadi 200.1, lalu kita klik OK.
sini saya akan menjelaskan bagaimana cara men-setting switch manage. Pertama-tama kalian masuk control panel, masuk ke network, dan pastikan sudah terhubung dengan switch. Oh sudah, klik properties di sini, terus pilih TCP IPv4. Nah di sini masukkan IP bawaan dari switch. Kalau sudah setting, klik OK, lalu klik OK lagi. Nah sekarang kita coba masuk ke web servernya. Dengan memasukkan IP yang sudah tadi dimasukkan, dan sudah berhasil masuk. Di ini belum ada setting apapun. Pertama-tama kita setting dulu untuk username dan password. Lalu klik save. Oke. Nah, kalian masuk. Setelah ini baru kita setting IP setting. Kita disable terlebih dahulu auto obtain dan masukkan IP address. Itu klik save dan klik OK. Coba ke homepage. Nah, IP sudah berhasil tersetting. Setelah itu kita masukkan juga di network. Kita ubah IP yang ini dengan IP yang tadi dibuat. Klik OK dan klik OK. Lalu coba masuk dengan IP yang tadi dibuat. Nah, di sini kan disuruh memasukkan username dan password. Dan berhasil masuk. Setelah itu kita setting VLAN dan nyalakan terlebih dahulu. Masuk ke VLAN member dan kita membuat dulu VLAN ID nya. Misal 17 set dan misal 20 terus add. Kita masuk ke VLAN setting. Kita masukkan portnya, port 1 dan port 2. Kita ubah VLAN type jadi trunk dan kita select permit VLAN-nya, select all dan save. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sesungguhnya kesalahan milik kami dan kebenaran hanya milik
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sesungguhnya kesalahan milik kami dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.